Kemarin kita melihat Menteri kita, Pak Nadiem Makarim, meresmikan Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka Belajar yang akan secara efektif diaplikasikan tahun 2024. Sebelumnya 2022 ada beberapa kampus yang sudah mengadopsi sistem tersebut. Jadi skripsi yang menjadi syarat kelulusan sarjana S1 bisa diganti dengan publikasi ilmiah, publikasi jurnal, masuk Sinta 4 misalnya. Maka itu dianggap sudah syarat bisa lulus mendapatkan gelar resmi akademik. Dan kita lihat bahwa dalam berjalannya waktu Pak Nadiem cukup serius untuk melanjutkan implementasi dari proyek ini. Kalau tugas ini diterapkan kepada jurusan yang bersifat teknik, bersifat engineering, atau bersifat hal-hal yang praktis, maka boleh saja dan bahkan lebih fungsional bentuk prototype atau bentuk project. Misalnya dialihkanlah syarat dari kelulusan skripsi dirubah menjadi bentuk form aplikasi misalnya, atau suatu karya-karya tertentu yang bisa memberikan manfaat bagi semua orang dan bahkan punya value lebih atau menghasilkan nilai ekonomi. Tetapi saya melihat kebijakan ini terlalu dini untuk dilakukan. Karena apa? Kita melihat saja bahwa dicabutnya ujian nasional di tingkat SLTA secara signifikan terlihat penurunan prestasi akademik dari adik-adik kita. Dulu, murid itu dinyatakan lulus ketika dia sampai pada syarat minimum ujian nasional. Karena saat itu kelulusan ditentukan oleh pemerintah, jadi centralized. Sekarang kelulusan itu ditentukan oleh sekolah, seminim apapun nilai yang ada berdasarkan variabel tertentu. Anak ini bisa diluluskan. Misalnya dia berkelakuan baik di sekolah, maka atas variabel itu dia lulus. Kalau dulu sekolah tidak bisa mengintervensi, menambahkan nilai ataupun mengurangi nilai yang ada, bahkan kepala sekolah pun nggak bisa campur tangan di sana. Jadi kalau nggak lulus ya udah nggak lulus. Sehingga nilai juang siswa meningkat. Bahkan ada yang ikut bimbel, belajar serius, baca buku paket, ujian, dan macam-macam. Jadi di akhir-akhir menjelang kelulusan, dia pintar dalam sekejap. Dan itu cukup efektif untuk beberapa dekade terakhir, meskipun banyak pro kontranya. Tetapi karena dicabutnya aturan itu, yang kelulusan ditentukan oleh sekolah, justru jadi blunder lain. Karena sekolah bisa memanipulasi hasil. Bagaimana agar muridnya bisa masuk ke perguruan tinggi dengan syarat tertentu, dengan nilai rapot tertentu, maka nilai rapot anak didiknya dinaikkan, prestasinya. Tetapi di Indonesia lain, kita tidak diajarkan bagaimana cara penelitian yang baik di tingkat sekolah. Dan ini di perguruan tinggi yang justru kental dengan tradisi literatur, tradisi penelitian, malah dihapuskan.
Sehingga ciri khas dari seorang akademisi perlahan mulai hilang. Dan tentu dengan adanya ini, maka frekuensi publikasi ilmiah ditaruh fakta yang benar, dia berkilah, sudah terlihat logical fallacies, kecacatan berpikir. Dia membenarkan, memvalidasi dirinya dengan prestasi yang dia bawa. Tentu ini akan semakin jauh gapnya, karena tugas pendidik sudah lebih dulu mengenyam pendidikan yang lebih tinggi adalah membuka chance terhadap penerus kita untuk lebih mudah akses dalam ilmu pengetahuan, bukan malah dihambat, merasa tersaingi, ataupun justru dijegal agar supaya job atau status dia sebagai guru besar digantikan oleh guru besar yang lain. Jadi ini buat reminder buat kalian semua, khususnya para mahasiswa yang sekarang masih belum lulus, yang sekarang terkena dampak dari dicabutnya syarat skripsi. Saya tahu kalian bahagia, meskipun di sisi lain ada yang menyayangkan, tapi saya yakin di beberapa kampus pasti masih akan menerapkan wajib skripsi. Berbahagialah kalian yang mengalami skripsi, drama, diuji di sidang dengan beberapa macam teori, beberapa macam tekanan mental yang kalian hadapi. Dan sekarang untuk yang non skripsi, jangan merasa bahwa ini suatu kemerdekaan buat kalian. Jadikan hal ini sebagai suatu can bahwa justru ketika teman-teman yang lain mendiskreditkan skripsi, kalian bisa produktif dengan cara yang lain, dengan sering publikasi jurnal di tempat apapun itu. Tidak harus terindeks Sinta 1, 2, 3. Di jurnal yang belum terindeks Sinta pun gak masalah. Yang penting Anda bisa berkontribusi mencerdaskan kehidupan bangsa. Nulis artikel pun gak masalah. Anda punya ide, punya gagasan, jangan hanya berhenti di pikiran Anda. Tuangkan dalam bentuk tulisan dan publikasi. Karena negara ini tidak mungkin berdiri kokoh menjadi negara yang berperadaban kalau tidak diasuh oleh ilmu pengetahuan. Tetap semangat untuk mahasiswa, jangan kendor belajar, jangan menjadikan ini sebagai alasan untuk lulus dengan mudah tanpa skripsi. Jadikan kelemahan atau keberuntungan yang Anda alami saat ini sebagai energi untuk effort yang lebih tinggi lagi. Itu dari saya. Terima kasih.